Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini. Kami, pemuda Gereja Santa Maria, Kau kumpulkan kembali dalam peribadatan persekutuan pemuda Santa Maria. Walaupun kami hanya beribadah melalui virtual atau online, kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada. Pakailah hati kami, kuasailah pikiran kami, agar dalam peribadatan kali ini Tuhan, kami mampu untuk menyerap setiap firman, bahkan doa dan penyembahan kepada-Mu. Agar setiap hal yang kami lakukan dalam peribadatan ini bisa membawa berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus dan peribadatan pemuda Gereja Santa Manado episode yang ke-111, kami hanya membuka di dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hanya ada satu yang hebat dan dahsyat dalam hidup kita, yaitu Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang patut kita muliakan dan kita sembah.
Terkadang salah satu jalan kita sebagai anak muda, yaitu berbohong dan menyembunyikan segala sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi ingat teman-teman, walaupun kita menyembunyikan banyak hal di dunia ini, kita memiliki Tuhan yang mengetahui segalanya. Mari kita belajar untuk jujur pada diri kita sendiri, terlebih khusus kepada Allah yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Mari kita katakan bersama-sama. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku,
saat ini kami tertunduk lagi di hadapan kaki salib-Mu. Karena kami tahu sepanjang kehidupan kami, bahkan aktivitas kami hari-hari, kami seringkali lupa mengandalkan Tuhan yang punya kehidupan kami. Tiliklah pribadi kami ya Tuhan, lihatlah hati kami, karena kami tahu Engkau yang lebih mengetahui kedalaman isi hati kami. Ketika kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami, sucikan kami kembali, agar kami bisa layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami hadapi. Bahkan ya Tuhan, kami sering sekali bersembunyi di balik setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kami tahu Engkau mengetahui segala sesuatunya itu. Maka dari itu, ampuni kami, jadikanlah kami pemuda-pemudi yang lebih bertumbuh di dalam Kristus. Bahkan kami bisa hidup jujur di hadapan Tuhan, bahkan di setiap orang yang berjumpa dengan kami. Ini kami, anak-anak-Mu yang mengaku setiap dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, agar kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terasa
ketika sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sabda firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas perkenanan-Mu ketika kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tolong Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, berkati rekan-rekan pemuda Sentrum Manado yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan lewat pembacaan dan perenungan sabda firman Tuhan. Kami yakin kuasa Tuhan turun dalam tempat ini dan memenuhi tempat ini, dan kiranya kami dapat beribadah dan dapat memuji Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan pada hari ini saya ambil dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di sore hari yang indah ini saya diberikan kesempatan untuk melayani di ibadah pemuda Sentrum Manado yang mungkin saya baru beberapa kali hadir, dan bersyukur di tengah pandemi ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Nah, teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya mengangkat tema terkait berpikir positif. Teman-teman, ketika kita merasakan suatu kebahagiaan, apa hal yang paling menentukan dalam kehidupan kita? Kita merasa suatu bahagia ketika keadaankah, penampilan, atau cara berpikir kita? Mungkin beberapa akan memilih keadaan karena berkata bahwa saya bisa bahagia kalau saya bisa memiliki banyak uang, saya mendapatkan pasangan yang tampan, yang cantik, saya tidak dalam keadaan sakit, bahkan terbaring. Seakan-akan semua seperti sempurna sehingga saya bahagia. Tapi sebenarnya tahukah kita yang paling menentukan kebahagiaan itu adalah cara berpikir kita. Makanya tidak jarang kita mendengar bahagia itu sederhana. Kenapa cara berpikir itu sangat penting daripada keadaan dan penampilan? Karena keadaan tidak dapat kita atur. Keadaan bisa berubah seketika. Begitu juga penampilan. Penampilan bisa berubah seketika. Orang yang kaya bisa seketika jadi miskin. Orang yang cantik, yang ganteng bisa seketika hilang kegantengan dan kecantikan. Namun demikian, cara berpikir tidak akan pernah pudar dan bisa kita kendalikan. Alkitab berkata dalam Amsal 17 ayat 22, semua kita tahu pasti, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu berarti bahwa cara berpikir memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Cara berpikir menentukan apa yang akan menjadi tujuan hidup kita sebagai seorang muda pastinya. Bahkan
cara berpikir itu dapat kita gunakan untuk bagaimana kita menanggapi suatu keadaan. Mungkin di masa seperti ini, di masa pandemi COVID-19, bahkan kita sudah ada di masa new normal, kita pernah melewati yang namanya tinggal di rumah, bahkan masih menjalani mungkin ya, tinggal di rumah. Perekonomian mulai turun, beberapa orang kena PHK, kita mulai sekolah, kuliah secara online, bekerja di rumah, sehingga kadang-kadang menimbulkan yang namanya kegelisahan. Kita mulai mengeluh, saling menyalahkan, bahkan ada yang patah semangat sampai melupakan Tuhan. Ayo saatnya kita berpikir positif dari keadaan ini. Kita mulai berpikir tentang think out of the box. Kita berpikir di luar kebiasaan. Di masa pandemi ini, kita mengusahakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi pribadi maupun keluarga. Misalnya kalau masa pandemi ini kita lihat kan banyak sekali bisnis-bisnis startup baru yang bermunculan. Di Gojek, GoFood kita lihat begitu banyak makanan-makanan cemilan di Facebook, cemilan makanan ringan yang mulai bervariasi. Kreativitas mulai muncul. Dan itulah orang-orang mengisi hal-hal positif di masa pandemi ini. Teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan, saya mempunyai kisah, saya bagi kisah sedikit. Ada cerita ketika ada dua orang berteman dalam satu perusahaan. Mereka diberikan satu pekerjaan dengan job yang berbeda-beda. Saya mengambil nama yang pertama mungkin Alo dan Ungke. Alo, dia itu ketika satu kali sama-sama diberikan pekerjaan dengan tugas yang sama dan dua-duanya didapatkan terkait kesalahan yang begitu fatal. Sehingga Alo berpikir bahwa saya sudah mengusahakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Saya sudah mengusahakan semuanya dengan seteliti mungkin. Kalau masih salah, sekeras apapun saya berusaha, jadi untuk apa? Tidak ada gunanya lagi. Tapi beda cerita dengan Ungke. Dia berpikir begini, bos bilang kerjaan saya dia suka. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Dan akhirnya saya menjadi mengerti. Dan saya sadar saya tidak akan mengulang kembali hal tersebut dan saya akan memperbaikinya. Jadi menurut kita, apabila kita melihat dari cerita dua orang teman tadi, dalam 6 bulan ke depan, kira-kira mana orang yang akan berhasil dan yang akan lebih terampil pastinya. Jika kita kecewa, namanya seorang pemuda kadang yang sudah bekerja, jika kita kecewa dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita, bagaimanakah sikap kita? Karyawan seperti apakah yang akan kita tunjukkan? Apakah seperti Alo tadi atau Ungke? Atau sebaliknya, saat kita kecewa terhadap sesuatu, reaksi seperti apa yang dapat kita berikan? Ada juga kisah terkait dua orang wanita cantik lah, wanita yang memiliki kehidupan pribadi yang dua-duanya sebenarnya dekat dengan Tuhan. Namun demikian, mereka terpengaruh akan hal-hal yang duniawi. Anggaplah saya ambil contoh nama Barbara. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, sehingga dia hanya mau membantu seseorang, membantu orang lain, yang orang itu sudah terlebih dahulu membantu dirinya sendiri. Namun berbeda dengan Kimberly.
Dia selalu berusaha berbuat baik. Dia selalu berusaha menghargai orang lain. Dan dia menjalankan seperti yang aturan emas dalam ayat 6, Lukas 6 ayat 31. Dia memperlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Seperti kita juga, kita ingin memperlakukan orang lain seperti bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Jadi menurut teman-teman dari kisah ini, mana yang kira-kira akan jadi teman kita? Ketika dia merasa kesepian, siapa yang akan jadi teman? Apakah Barbara yang kehidupannya dia akan lebih dahulu membantu orang yang sudah terlebih dahulu membantu dia pribadi, atau seperti Kimberly yang terus berbuat baik? Pasti kita akan memilih Kimberly, yang dimana kita membantu dia, menemani dia dalam kesepian mungkin, dalam permasalahan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana dengan yang tadi, Alo dan Barbara, apa yang bisa kita bagi kepada mereka dan bisa kita bagi kepada diri kita sendiri? Pertama, bagaimana kita harus tetap menjaga hati kita tetap positif. Ada ayat Alkitab dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan sumber pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam hatilah segala sesuatu diolah dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata kita. Ketika kita menjaga hati tetap positif, dampaknya seperti apa sih? Pertama, suasana hati seseorang. Ketika kita memiliki sifat positif, berpikir positif, suasana hati akan berpengaruh. Demikian juga ketika kita negatif terhadap orang lain, berpikir negatif terhadap keadaan, maka suasana hati itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Itu akan berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil pastinya. Dan juga orang yang berpikir negatif ketika dia mengambil suatu keputusan, itu akan mempengaruhi keputusannya. Bisa saja ketika dia marah-marah, ketika dia lagi istilahnya bad mood, maka keputusan yang dia ambil bisa saja keputusan yang ceroboh, keputusan yang penting dia senang, tidak memikirkan keputusan itu terhadap orang lain. Sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perbuatan juga. Kalau kita negatif terhadap orang lain, kita sudah sentimen terhadap orang lain, kita akan melihat dia, ketika kita bersama dia, perbuatan kita akan berbeda. Untuk itu, semua itu akan berpengaruh terhadap hubungan di sekitar kita. Jadi ketika kita berpikir negatif, itu akan mempengaruhi semua aspek. Untuk itu kita perlu yang namanya berpikir positif. Karena dalam Amsal, penulis Amsal menginginkan kita untuk pentingnya menjaga hati kita tetap positif. Tindakan tersebut akan membantu kita menikmati berkat dalam kehidupan ini. Ada kalimat di situ, disitulah terpancar kehidupan. Ketika kita berpikir positif, menegaskan bahwa hati kita tetap terjaga untuk memiliki hati yang positif terhadap orang dan akan mendatangkan kehidupan yang baik bagi kita secara pribadi dan orang lain tentunya. Selanjutnya bagaimana kita, kalau tadi kita menjaga hati tetap positif, selanjutnya bagaimana kita mengimani dan mengamini janji Allah. Bagaimana kita mengisi pengalaman-pengalaman kita dengan Allah dalam diri kita. Kita mengingat terus janji Allah, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab adalah firman Allah. Sebagai firman Allah,
tentunya memiliki perintah, peraturan yang jelas, tetapi juga ada janji Tuhan di dalamnya. Ketika Allah berjanji, pasti janji itu ditepati. Demikianlah dikatakan karena Allah itu kudus, suci, dan mulia. Ada ayat Alkitab dalam Ulangan 1 ayat 8 mengatakan begini. Ulangan 1 ayat 8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ini adalah salah satu janji Tuhan bagi Musa. Bangsa Israel di mana diminta untuk mengimani dan mengamini janji Tuhan, supaya mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi mereka. Demikian kita pun diminta untuk terus mengamini dan mengimani janji Tuhan, karena ada berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, asal tetap kita berpikir positif. Itu juga yang Allah inginkan bagi kita hari ini, bahwa tidak peduli apapun masa lalu, tidak peduli apapun yang kamu alami saat ini, hari ini adalah hari di mana Tuhan akan melakukan suatu hal yang baru bagi kehidupan kita pastinya. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan kita. Tetapi pikirkanlah selalu tentang hari depan kita yang indah bersama Tuhan Yesus. Jika kita mengubah cara pikir kita dan meyakini akan janji Allah dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teman-teman pemuda Sentro Manado, marilah kita mulai mengatur cara berpikir kita. Sekarang kan lagi hobi menanam. Kita mengatur kehidupan kita seperti mengurus tanaman, kebun. Kita akan mulai mencabut tanaman-tanaman yang beracun, yaitu pesimis dan negatif dalam kehidupan kita. Dan mari kita menanam bibit-bibit, yaitu pikiran yang positif dan realistis. Berilah pupuk bagi kehidupan kita. Ketika kita memberi pupuk yang baik dengan tindakan dan menghasilkan pikiran positif, dengan begitu kita akan memanen suatu tanaman yang baik, kita akan memanen hal-hal yang positif yang akan membawa hidup kita pastinya lebih baik dan bahagia. Ini membuktikan bahwa pikiran positif sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk itu, perjuangkanlah agar kita selalu berpikir positif dalam kehidupan ini, agar supaya kita menjadi lebih baik lagi, pribadi yang berkenan pada Tuhan dan pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun dan memberkati kami ketika kami melewati begitu banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersuka cita ketika hari ini kami diingatkan bagaimana kami memiliki pikiran yang positif dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dari situ mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, dalam rutinitas dan aktivitas kami. Tolong Tuhan Yesus, Engkau ajarkanlah kami untuk senantiasa berpikir positif dan melihat dengan positif hal-hal yang kami alami. Seperti pandemi saat ini, ketika kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah lewat virtual, kami yakin kami memiliki positif bahwa kami masih terus mencari Tuhan. Kami masih terus ingin dekat dengan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ketika kami bisa membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman kami dalam kami menjalani setiap aktivitas kami. Sebagai seorang pemuda, baik dalam masa kuliah maupun pekerjaan kami. Kami yakin kekuatan dari Tuhanlah yang akan menyertai kami, sehingga kami lebih bijak lagi dalam berpikir, dan sebagaimana kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, di kesempatan sore hari ini juga Bapa kami rindu berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Masih Injil di Minahasa, mulai dari Badan Pekerja Sinode Gemim, sampai kepada Badan Pekerja Majelis Wilayah, bahkan di Jemaat Sentrum ini Bapa, Jemaat Sentrum Manado, Engkau berkati mulai dari Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Florence Monikirlao STH bersama seluruh pendeta dan pelayan khusus. Engkau berkati para orientator dan seluruh anggota jemaat-Mu, terlebih bagi pemuda Sentrum Manado. Tambah-tambahkan hikmat dan berkat dari Tuhan bagi kehidupan kami di jemaat-Mu ini,
Biarlah jemaat-Mu ini jadi kesaksian kemanapun kami pergi dan berada dalam kesaksian akan sabda firman Tuhan. Engkau memberkati juga Bapa dalam setiap pribadi kami sebagai seorang pemuda. Di masa muda kami begitu banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami yakin penyertaan dan perlindungan Tuhan akan memberkati kami dalam setiap fase kehidupan kami. Tolong Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami agar kami mampu menjadi terang dan teladan dimanapun kami pergi dan berada. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja-Mu, Engkau memberkati juga pemerintah. Engkau memberkati pemerintah Sulawesi Utara, Kota Manado. Engkau memberkati di masa pandemi ini begitu banyak orang yang kesusahan, begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami untuk terus berbagi, ajar kami untuk terus hidup dengan Tuhan, dan ajarlah kami untuk setia dalam perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati juga Bapa, mulai dari Penatua, Sheila, Rondono, dan seluruh anggota Komisi Pemuda. Engkau berkati dalam setiap tugas aktivitas bagaimana mereka mencari kreativitas untuk terus menjaga pemuda Gemim untuk dapat terus beribadah dengan Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa, Komisi Pelayanan Pemuda, bila mereka selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas Tuhan Yesus, aktivitas kami, pribadi maupun keluarga, biarlah diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh ibadah ini. Biarlah ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Ampun salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Gemim Sentrum Manado, mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah dapat kembali join di ibadah Pesma Worship episode yang ke-111, dan kepada Kadim yang bertugas Moreno Nigir, Worship Leader Enjoy Lengkei, dan singers ada Kak Alan Inggiriwang dan Rivaldi Panese, beserta pemain musik ada Kak Alexander Inggiriwang. Terima kasih banyak atas pemberian dirinya. Kita berjumpa kembali pada Pesma Worship episode 112. Stay tune, bye-bye. Tuhan, selidiki